Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Aduh. Tes tes, Waalaikumsalam apakah suara saya kedengaran warahmatullahi teman-teman semua? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas, Kedengeran, jelas. Pak. Jelas, oi. Kedengaran. Aman berarti ya? Oke, jelas Pak Dudi dari Pak Dudi ya. Aman, Coach. Oke, siap. Ini malah internetnya saya ini kayaknya. Bentar, rada. Aman, Coach. Oke ya, sambil kita nunggu pemateri, kita mungkin sapa-sapa terlebih dulu nih. Oke, baik. Yang pertama dari Bu Eti. Assalamualaikum Bu Eti. Oke, mungkin Bu Eti ada mungkin gangguan sedikit ya. Berikutnya Pak Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam. Salam, gimana Pak Nur Hadi? Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih Pak Nur Hadi. Ini berikutnya, ini apa nih? Advan. Advan siapa ya Pak Advan? Merek HP Advan. Kemudian Assalamualaikum Bu Anissa ya, Bu Anissa. Kemudian Bu Asih ya, ini teman-teman kita dulu ya. Pak Asngadi, terus Pak Binadam, Pak Dudi ya, Pak Esa Mandiri, kemudian Pak Kang Padlu ya, Kang Padlu, Bu Fetri, kemudian Pak Firman ya, ini Pak Firman seperti saya sendiri namanya, kemudian Pak Ari, Bu Aryati, Pak Herisun, Pak Heru, Pak Usni, Bu Ila, Pak Erwandi, Pak Jamaludin, Pak Kurniawan ya, ini kemudian Ibu Lati, Ibu Asih, Pak Mustafa, Pak Nur Zahid, Pak Saman, kemudian Pak Sofyan Hadi ya. Terus ada lagi Pak Sofyan Zulkarnain, Pak Tamrin, Ibu Tia, Pak Wardani, Pak Wawan, Bu Hidayat, kemudian Pak Widi ya, Pak Widi, dan yang terakhir Pak Zainal ya. Nah ini yang barusan Pak Habibur Rahman. Oke. Oke ya, sedikit informasi buat teman-teman semua ya. Kita insya Allah pertama untuk informasi pertama, di pekan ini ya, tanggal 26 Juli, kita akan mengadakan workshop properti syariah ya. Jadi barangkali teman-teman semua yang punya kenalan atau yang saudaranya atau rekannya yang pengen gabung jadi mitra di Skariman, boleh di-share ke mereka ya untuk informasinya. Di tanggal 26 ya. Kemudian yang informasi yang berikutnya adalah kita insya Allah di tanggal 2 Agustus ya, kita akan mengadakan kopdar ya. Itu untuk di project Rukos ya, Rukos di Granada Student House 4 Bogor ya. Dan kebetulan DBO-nya juga alhamdulillah ya dari KF juga ya, dulu Kang Nasum ya. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan beliau yang marketing lama. Nah, kita nanti bisa ngobrol lebih panjang dan juga nanti penjelasan lebih detail ya. Kemudian juga di sana branch manager juga, kemudian ini ya, branch manajernya itu sebentar. Branch manager juga dari KF juga ya, ada namanya Kang Sarip ya. Itu juga dari KF ya. Nanti kita insya Allah di tanggal 2 Agustus 2026 besok ya. Nah, barangkali ini ada teman-teman semua yang pengen ikut, nanti silahkan bisa datang langsung saja ya ke acaranya ya, nanti di tanggal 2 ke Project Granada Student House 4 Bogor ya.
atau Urban Premier Cost Bogor. Oke, dan selanjutnya jangan lupa untuk follow di media sosial kita ya di Skariman Academy. Yang pertama, kalau untuk YouTube di Skariman Academy, kemudian di Instagram sama juga namanya Skariman Academy. Nah, teman-teman nanti bisa di follow ya di akun-akun yang Firman sebutkan tadi. Oke, untuk menyingkat waktu ya, karena ini alhamdulillah untuk materi, sebentar, Firman cek. Oke, pematerinya hari ini sudah datang ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Oke baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lain. Serta kita tidak lupa ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang seperti ini. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Oke ya. Insya Allah materi malam ini ya. Sebenarnya ini materi kelanjutan ya dari minggu kemarin. Nah, kalau untuk malam ini tuh materi yang spesial ya, karena tadi siang dari Firman juga sudah memberikan ini ya video konten yang bisa teman-teman upload di YouTube masing-masing ya. Nanti kita bahas ya untuk malam ini ya, karena ini spesial yang isi langsung dari pakarnya ya. Nanti kita belajar tentang optimasi YouTube. Oke? Supaya langsung tanpa basa-basi, tes Coach Hamzah, apakah sudah siap? Siap. Siap, oke. Baik, langsung saja ya. Firman, izin persilakan ke Coach Hamzah. Langsung saja ya, untuk materinya pada malam hari ini. Mangga Coach Hamzah, Firman persilakan untuk waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Malam ini kita bisa menyambung materi kita yang sebelumnya ya. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang ikut di CPS 1 dan 3 di beberapa hari yang lalu. Motor atau untuk liburan atau pendidikan Itu anak sempat kita bahas panjang lebar ya di situ, dari sistemasi antara gimana caranya kita memulai akun YouTube, gimana caranya kita branding ke akun-akun sosial media kita, entah di YouTube atau di sosial media yang lainnya. Nah, tapi dalam forum kali ini kita akan lebih mengkerucutkan ke platform YouTube ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Yang pertama adalah tingkat ketertarikan penonton. Setiap orang yang mengupload konten atau setiap konten kreator, ini kita nggak pakai slide ya, karena kita bakalan langsung, nanti aku bakalan lihat di YouTube, kita review hasil-hasil breakdown, kita breakdown gimana hasil-hasil hook hook dari masing-masing kalian, kan tadi udah sempat dibagi-bagi PR tuh ya. Nah, kita bisa mulai di situ. Ya, pertama, konten kreator itu tujuannya itu pasti satu, ingin agar kontennya ditonton. Udah, nggak ada tujuan lain. Kita kan pengen jualan coach, kita pengen ini coach, kita pengen itu coach, nggak ada. Inti dari konten kreator adalah kontennya laku, kontennya ditonton. Dah, itu tujuan utamanya.
baru menyebar menjadi beberapa tujuan. Salah satunya adalah branding, personal branding, pengenalan diri. Lalu yang kedua adalah jualan mungkin, jualan barang apapun itu. Seperti itu. Atau yang ketiga memang dia hidup dalam dunia hiburan atau sedang membangun portofolio. Nah, kita langsung coba ya. Kita coba di komen atau di on mic atau angkat tangan dan raise hand yang udah coba ini, yang udah coba upload, yang udah coba upload konten yang tadi di-share Kang Firman. Coba silahkan. Kang Firman bisa bantu bacain mungkin atau gimana? Ada nggak yang udah upload sebelumnya? Kan udah di-share tuh ya sama Kang Firman. Nah, itu udah ada yang upload belum? Gak apa-apa, angkat tangan aja atau apa. Sudah, Coach. Oke. Nama Oke. YouTube-nya apa? Diketik aja di situ, diketik. Nah, nanti kita buka. Kita breakdown satu-satu. Kenapa performanya seperti ini? Berkah Properti. Oke, kita lihat ya. Sebentar, aku cari dulu. Berkah Properti. Oke. Mana video yang baru? Videonya yang mana ya? Ini Berkah Properti banyak ini. Sebentar ya. Ada lagi nggak Ini Dani Sumarjo. yang PP-nya pakai baju pink? 13, 12. Nggak ada. Mana ya? 9, 8. Oke, kita coba akun yang lain ya. El Granadian. Nah, nih El Granadian. Tadi sempat sering lewat nih. El Granadian. Nah, oke aku share screen ya. Kita share screen El Granadian. Sebentar, ada yang salah. Kita sharing. Share song. Nah, ini kita lihat ya yang di akunnya Mas El Granadian ini, Mas Widi. Dia follow Pak Widi. subscribernya udah 143. Oke, jadi ini kehitungnya dibilang kita lihat akunnya udah dari kapan ya? Akunnya sudah dari Januari 2025. Videonya udah 499. Berarti ini terhitungnya akun lama ya. Akun lama tapi yang dia subscribernya masih di angka 100 dan berfokus di official marketing Iskariman Properti Syariah. Secara nggak langsung beliau ini memposisikan atau mengatur akunnya untuk menjadi akun properti, fokus di penjualan properti. Bagus nih, udah difokusin. Nah, sekarang kita lihat yang tadi udah diupload ya. Nih, kita coba tonton. Oh, pantes. Granada Student House 3 Bogor ini padahal baru beberapa bulan sudah banyak yang sold out. Bukan cuma lokasinya aja yang strategi. Oke, cukup. Nah, sekarang kita lihat berapa view-nya. Penayangannya 513. Ya, kita lihat lagi sound yang dia pakai. Ingat-ingat nih, penayangannya 513. Kita lihat lagi. Musik apa yang dia pakai? Unstoppable ya. Yang dia pakai Unstoppable. Unstoppable ini lagi viral nggak? Kebetulan ini lagi nggak viral. Cara ngecek viralnya apa gimana? Kita cuma bisa ngecek kayak yang aku udah ajarin di CPS 1 dan 3. Kita bisa lihat di aplikasi YouTube. YouTube ya, nanti sebentarnya aku bukain. Di aplikasi YouTube, habis itu di stop. Coba gimana? Stop share dulu ya, biar jelas nih. Lihat ya di sini kelihatan nggak sih? Apa nanti aku share aja ya?
Di-share aja, Kang, di-share. Aku share di grup apa nih, Kang? Ini aja dulu. Di-share di grup yang biasa aja dulu, yang di Skarema nanti saya share ke beberapa grup. Nah, oke. Ini aku kasih ya. Iya. Nah, coba dilihat deh. Nanti ini dari Kang Firman langsung di-share, coba lihat grupnya. Di situ di pojok paling kanan atas ada tulisan tren. Ya, ada tulisan tren ya. Kita lihat apakah musik yang dipakai sama Kang Widi, apakah musik yang dipakai Kang Widi itu lagi tren apa enggak. Nah, ini biar aku screenshotin lagi nih. Aku kirim lagi ke Kang Firman. Nah, tuh coba dilihat ya. Kang Firman udah di-share kan ya? Udah, yang pertama udah, Nah, Coach. yang pertama udah. Coba dilihat di pojok kanan kalau kalian pakai YouTube ya, aplikasi YouTube yang di Android. Kalau di komputer nggak ada, di komputer itu nggak ada dia untuk buat nunjukin apa yang tren. Adanya cuma di Android aja di HP. Di pojok kanan atas ada tulisan tren. Itu bisa kalian klik di situ isinya semua lagu-lagu musik-musik yang lagi naik daun atau lagi viral ya, lagi masuk trending di saat ini. Kalau dilihat di deretan 5 paling atas, itu nggak ada lagu ini, nggak ada lagu apa namanya Unstoppable tadi. Berarti itu yang menyebabkan view-nya aku bilang ya masih kurang meledak-meledak, tapi tetap kita breakdown lagi, kita share lagi, aku share lagi ya. Nah, oke. Ini pinggirin, dipinggirin. Nah, dia pakai lagu Unstoppable punyanya Sia, tapi masalahnya lagu ini nggak ada di list trending short. Tuh, yang menyebabkan view-nya cuman dapat di angka, kita lihat ya, view-nya cuman dapat di angka 500 penayangan. Oke, kita simpan 500 ini. Lihat lagi di sini, di video awal video, beliau ngasih hook berupa video lucu mungkin ya, atau nah, gimana sih? Naik. Biar penonton itu dulu, biar penonton itu gak langsung. Pantes, Granada Student House 3 Bogor ini pada Ini udah bagus nih, udah ngehook nih. Pertamanya nih, ini video apaan sih yang bikin orang itu tertarik buat berhenti. Balik lagi yang aku bilang di sebelumnya, bahwasannya orang Indonesia itu algoritmanya lebih ke yang receh-receh atau yang tidak bermanfaat. Fakta, ini fakta. Jadi kalau antum-antum pengen posting sesuatu yang bermanfaat, itu bukannya nggak nggak berguna atau nggak rame ya, berguna rame, tapi agak sulit dibandingkan sesuatu yang receh atau bahkan nggak mempunyai nilai sedikit pun. Nah, itu dimanfaatin benar sama Kang Widi buat apa? Buat narik hook perhatian orang-orang. Wah, lucu nih kayaknya nih. Padahal setelah itu langsung masuk iklan properti. Masalah selanjutnya orang mau seperti apa? Itu urusan penonton dalam artian, oh, aku tertarik sama properti, nonton deh. Oh, aku nggak tertarik sama properti, aku bukan pasarnya properti, skip. Tapi setidaknya di 3 detik pertama, ini udah detik berapa nih kita lihat nih? hal baru beberapa Udah detik 11. Hooknya itu sampai di detik 7. Setidaknya di 3 detik pertama video itu udah kena. 3 detik pertama itu adalah krusialnya suatu konten, apakah konten itu akan ditonton atau langsung di skip. Kayak gitu. Tapi yang nonton masih cuman segini, belum nyampe 1.000 atau gimana, atau belum nyampe 2.000, 3.000 dan seterusnya. Balik lagi, faktor pendukung lainnya itu ada suara, ada visual. Kemarin kan ada konsep visual, konsep audio, sama konsep apa satu lagi? Konsep visual, konsep visual, konsep ide, sama konsep audio. Ah, ini visualnya udah dapet nih.
udah pakai hook pertamanya nih. Masuk ke Pantes. Granada Student House 3 Bogor ini Nah, padahal baru ide yang disampaikan di dalam video ini konsepnya itu nggak tren konsep ya, tren konsep, tren video, tren visual sama tren audio. Tren konsepnya ini nggak dapet menurut aku. Jadi memang video dari yang udah di-share itu emang nggak dapet tren konsepnya. Karena apa? Karena isinya cuman beberapa bulan. Sudah banyak yang sold out. Bukan cuma lokasinya aja yang dia cuman strategi. presentasi. Dia cuman presentasi atas apa yang dia jual. Dia tidak menghadirkan sisi interaktif. Interaktif tuh gimana, Coach? Tanya jawab. Tanya jawab. Contoh, kalian punya 35.000 nggak? Nah, kalau punya sini ikut latihan. Kita bikin ini segala macam. Atau enggak, kamu punya 50.000, bisa loh buat investasi. Itu interaksi. Mengajak penonton untuk berinteraksi dengan video kita. Gitu. Kalau yang ada di sini yang udah di-share sama Iskariman ini kebetulan, ini konsepnya nggak masuk tren konsep sekarang. Karena tren konsep sekarang itu interaksi full. Kalau ini full presentasi, seperti itu. Tren audio, yang tren pertama tren visual udah cakep lah itu, gak apa-apa kita kasih hook-hook kayak gitu ya bagus. Tren visual, tren konsep nggak dapet di sini karena memang dari basic videonya nggak dapet tren konsepnya. Yang ketiga tren audionya juga nggak kena. Kenapa? Yang dipakai adalah audio itu tadi yang kita bahas. Sedangkan yang lagi trending adalah audio-audio yang udah aku share itu yang udah sama Kang Firman share tadi. Makanya view-nya mentok segitu. Kita bandingkan ya sama yang lain ya. Kita coba buka akun yang lain ya. Akun yang lain ini akun siapa lagi nih? Nur Hadi Property. Ah, oke kita buka ya Nur Hadi Property ya. Nur Hadi Property. Nah, nih. Ini ya. Nah, short. Beda. Oh, beda, bukan yang ini. Beda itu kan Nur Hadi ada strip. Oh, ada stripnya ya? Iya. Nah, Sama aja. Oh, ini nih. Oke, sekarang kita lihat di akunnya ya. Kita analisis dulu akunnya. Pertama, akun lama. Lama banget. Yang kedua, subscribernya masih 14. Ini sebenarnya faktor pendukung ya, tapi tetap bisa mendobrak. Buktinya apa? Di jumlah penontonnya dia ini udah 5.900. Dan banyak konten-konten lain mungkin yang di atas itu. Coba kita breakdown ya. Di video biasa. Oke, cuman itu. Kita lihat. Kontennya tidak pantas untuk pengguna. Lanjutkan. Oh, pantes. Di pertama itu ada pilihan, ada ini kan, konten tidak pantas untuk pengguna. Itu cuman bisa dimunculkan oleh dua hal. Yang pertama adalah pembatasan umur, yang kedua adalah pembatasan lokasi. Kalau misalkan video ini dibuat untuk anak umur 18 tahun ke atas, video ini dibuat untuk anak-anak. Kan kalau kita upload itu ada pilihan nih, apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak? Itu pilih aja yang tidak dibuat untuk anak-anak, bukan dipilih yang ya video ini dibuat untuk anak-anak. Kalau kita pilih yang ya video ini dibuat untuk anak-anak, maka video-video kita akan tayangnya di YouTube Kids, bukan di YouTube global, tapi di YouTube Kids. Seperti itu. Jadi dia nggak masuk algoritma ke sini. Mungkin tadi tidak layak ditonton, bisa jadi uploadnya itu pertama dia kepilihnya itu mungkin untuk anak-anak ya. Yang kedua tag location. Tag location ini juga berpengaruh. Terkadang ada beberapa lokasi yang membatasi. Contoh, video ini nggak boleh tayang di negara ini. Gitu. Tapi atau misalkan negara yang memblokir Google ya, misalkan Cina gitu ya, Cina ya, misalkan ngeblokir Google gitu. YouTube nggak boleh misalkan. Terus kita upload konten
Di Cina itu nggak akan muncul, nggak akan naik. Karena apa? Karena ada larangan-larangan tadi. Beberapa daerah, beberapa tempat mereka memiliki larangan untuk daerahnya diupload ke sosial media. Seperti itu. Kok emang bisa kayak begitu? Bisa. Buktinya apa? Drone. Tahu drone ya, pesawat yang terbang itu yang pakai remote itu? Itu kita nggak bisa nerbangin di atas Monas. Di Monas kita nggak bisa terbangin. Di mana lagi? Di bandara kita nggak bisa terbangin. Udah naik nih drone nih. Nanti bakalan turun sendiri kepaksa sama GPS-nya. Sama seperti YouTube. YouTube kan juga punya algoritma, juga punya data ini video diuploadnya dari mana. Ketika kita bikin lokasinya itu adalah lokasi terlarang untuk upload konten, untuk konten dari lokasi tersebut di expose, maka videonya nggak bakalan muncul. Salah satu apa namanya tandanya adalah muncul peringatan tadi. Video ini mungkin tidak layak. Seperti itu. Coba itu dikoreksi tuh nanti tuh siapa tahu benar pas lagi upload kepilih di situ. Oke, kita review ya. Pantes, Granada Student Kita lihat dulu layar depannya. Kita kembali ya. Kita lihat layar depannya. Nih, sip. Layar depannya adalah seperti ini. Angka 700 juta. Ini terlalu besar ya. Angka 700 juta itu di benak khalayak umum besar dan mahal. Sangat-sangat mahal. Jadi ketika udah muncul angka 700 juta, orang langsung berpikiran bahwasannya saya nggak mampu. Untuk skip. Nah, itu thumbnail, itu pengaruh thumbnail. Tapi yang jelas thumbnail itu kalau bisa yang ngehook atau yang bikin orang itu berhenti atau yang bikin orang itu penasaran ini apaan sih? Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Terkadang kita kalau buka YouTube kita lihat tab short itu ada foto-foto yang sangat-sangat jauh dari syariat yang dalam artian misalkan dia foto perempuan tidak senonoh atau seperti apa itu atau foto orang yang lagi bermaksiat dia minum-minuman atau apa itu buat mancing dong padahal isinya bukan itu banyak iklan judul-judul gitu ya iklan judul yang lewat di YouTube di short atau di Facebook tapi muka depannya itu biasanya kayak ya perempuan cantik atau apa tapi dalamnya isinya ternyata judul. Nah, itu buat hook. Pertama, dia thumbnail. Thumbnail itu ya, thumbnail nih yang aku inin. Kalau hooknya pertama udah 700 juta, orang tuh udah langsung berpikir bahwasannya ini mahal. Skip. Seperti itu. Bapak mau, misalkan Bapak pengen makan di warung Padang. Terus warung Padangnya di depan udah nempel. Harga nasi Padang 50.000 per porsi. Pasti Bapak pergi. Karena mahal. Ya kan? Tuh. Terus lihat lagi di atasnya nih, jangan sampai nyesel bila keduluan yang lain. WA 089 bla 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 bla. Nah, paling haram kita memasukkan data diri kita ke dalam thumbnail ataupun ke dalam video. Kok haram, Coach? Kenapa? Satu, regulasi global. Mereka punya regulasi untuk menjaga keamanan data sehingga data tidak boleh kita ekspos dengan seenaknya. Makanya kalau terkadang kita lihat video ada nomor WA atau apa ke sensor, ada nomor WA ke sensor, itu sensor otomatis. Boleh nggak sih kita masukin nomor gitu? Boleh, tapi jangan mencolok. Karena ini sudah mencolok, dia langsung terkena algoritma bahwasannya konten ini rahasia. Konten ini perlu dilindungi karena mengandung informasi pribadi, informasi personal. Nggak boleh kita sebarin nomor orang. Tuh. Itu regulasi global. Itu alasan kedua kenapa view-nya sedikit. Oke, masuk akal ya. Yang ketiga, jangan sampai nyesal bila keduluan yang lain. Itu kata-kata sudah terlalu bukan sudah terlalu ya. Kurang ngehook menurut aku. Menurut aku kurang ngehook, kurang nancep gitu loh. Jangan sampai nyesel. Kenapa harus nyesel?
Udah ngeliat angka 700 juta gede banget terus nyesel. Kenapa nyesel? Nah, masuk akal kan ya? Di situ pertama tuh yang ketiga tuh. Sekarang kita lihat, kita review isi kontennya. Lanjutkan. Oh, pantes. Kita lihat di ini deskripsi. Granada Student House 3, pilihan investasi yang tepat para investor, segera chatting WA 08 bla 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 bla. Ini kurang, ini tuh jatuhnya kayak informasi. Penonton nggak butuh informasi. Kok nggak butuh coach? Kan kita nyari informasi di penonton bla 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 bla. Memang benar, tapi rata-rata penonton atau pengguna sosial media zaman sekarang itu nggak butuh informasi di awal. Yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang bikin mereka merasa terancam. Terancam apa nih? Terancam rugi kalau nggak nonton. Terancam apa nih? Terancam merasa menyesal udah ngelewatin ya rugi tadi. Nah, kayak gitu. Merasa terancam jadi penasaran. Aduh, bikin penasaran. Merasa terancam itu. Nah, itu yang diperlukan penonton. Penonton nggak butuh informasi. Kalau penonton langsung dikasih yang enak, mereka langsung skip. Gampangnya gini deh. Manusia lebih mudah bikin maksiat apa bikin pahala. Kayak gitu. Ketika dia bikin maksiat, dia cepet. Dia bikin pahala, dia lama. Itu hukum umum itu. Udah, udah emang setannya kayak begitu. Balikin lagi, orang pengen lebih seneng dikasih yang instan apa yang tantangan. Kebanyakan orang merasa bahwa dirinya sok jago. Oh, aku pengen tertantang, aku pengen bisa nantang, aku pengen ini, aku pengen nunjukin bahwasannya aku bisa. Padahal ada yang instan. Tapi memang udah tabiatnya seperti itu. Maka kita manfaatkan di dunia perkontenan, kita harus kasih deskripsi yang dimana deskripsinya itu menantang penonton. Contoh, contoh ya aku bukain akun aku ya, yang kemarin nih, yang uploadan kemarin bukan yang uploadan hari ini. Yang hari ini nggak terlalu menantang, tapi yang kemarin menantang. Buktinya kerasa banget. Lihat ya, ini dua, yang nomor satu nih, sama yang nomor dua ini, baru dua ini doang konten properti aku. Sisanya bukan konten properti. Tuh, bukan konten properti ya, ke bawah bukan. Dan dari dua ini udah kelihatan jelas. Yang sini yang nonton cuma 1,4 ribu, yang sampingnya 2,3 ribu. Tahu kenapa bisa seperti ini? Lihat di caption. Yang ini akun, yang ini nih, yang terakhir, cara cepat kaya. Ini aku nggak nantang. Aku nggak nantang, aku kasih keinstanan. Ini loh cara biar cepet kaya. Tapi yang di sampingnya aku nantang. Kosan lu gembel. Sehingga orang tertantang. Enak aja gue dikatain gembel kosan gue. Seperti itu. Itu merasa tertantang. Akhirnya orang nonton. Udah dibilang kosannya gembel, dibilang dikasih paham juga nih kosan Sultan tuh kayak begini. Akhirnya orang kan jadi ngerasa rese. Emang sebagus apa sih sampai ngatain anak gembel? Itu hooknya. Itu yang bikin orang itu diem. Bikin orang tuh nggak terima. Apa sih? Tiba-tiba anak dikatain bodoh, tiba-tiba anak ditantang kayak begini. Emang anak nggak bisa. Akhirnya dia nonton. Konstitusi. Sebentar YouTube anak harus. Nah, kita coba ya. Buka. Ini lagu Oke, cukup. Ya, dari sini udah ketahuan ini sebenarnya editan yang sangat-sangat simple, bahkan bisa dibilang ini nggak ada seninya. Tapi untuk masalah penarikan minat atau penarikan apa namanya? Kalau bahasa gampangnya tuh hooknya atau kail pertamanya, pancingannya, kalau kita ngincer di situ, itu nggak harus selalu bagus. Ada coach ini bilang kayak gini. Ada satu orang bilang ke aku, Hamzah,
percuma kalau kamu bikin poster bagus tapi nggak closing. Lebih baik kamu bikin poster biasa aja tapi closing. Bener nggak? Bener nggak Kang Firman? Bener, Lebih bener Kang. Iya, lebih baik kita bikin yang biasa aja tapi menghasilkan daripada kita bikin yang bagus, yang mewah tapi hanya bisa dinikmati oleh diri sendiri. Seperti itu. Dunia konten itu kayak begitu. Kita geser yang hari ini, yang hari ini. Kenapa yang hari ini walaupun dia Oh, pantes. Granada Student House 3 Bogor ini padahal baru beberapa bulan sudah banyak yang sold out. Bukan cuma lokasinya aja yang strategis di dekat. Nah, ini ya. Ini ada yang nanya, kenapa ini? Siapa ini? Maaf, kos volume tidak stabil, kadang kecil atau kurang jelas. Oke, oke, kita coba ya. Udah suaranya udah jelas belum ini? Suaranya udah jelas kah atau gimana? Aman, suaranya aman kok. Dari Aman ya. sini jelas kok Kang. Aman. Nah, aku memang di sini tulisannya cara cepat kaya. Tulisannya kan cara cepat kaya ya, nggak menantang gitu ya, nggak menimbulkan rasa ditantang, diancam. Tapi lihat di ininya, thumbnail ya. Thumbnailku apa? Review kasur. Kasurnya mahasiswa teladan. Di sini menantang mahasiswa teladan. Oh, berarti kalau kasur Ana nggak kayak begitu, kalau kasur saya nggak kayak begitu, berarti saya mahasiswa nggak teladan dong. Berarti saya mahasiswa mangkir dong. Berarti saya mahasiswa bodoh dong. Emang sebagus apa sih kasur mahasiswa teladan? Padahal yang kita review bukan kasur. Kita puter. Gak apa-apa bikin orang penasaran. Oh, pantes. Granada Student House 3 Lihat Bogor. di sini, POV. Bapakmu juragan kos. Anggaplah kalau bapak kamu juragan kos. Kenapa aku kasih POV? Nanti ada lagi algoritma YouTube itu unik. Bapakmu juragan kos. Menghayal. Menghayal. Manusia sekarang apa namanya manusia sekarang itu paling sering menghayal. Ngayal proyek besar, ngayal ini, ngayal itu. Kita kasih hayalan. Bogor ini padahal baru beberapa bulan sudah banyak yang sold out. Bukan cuma lokasinya aja yang strategis di dekat kampus IPB Bogor. Oke, kita lihat lagi ke sini. Musik yang saya pakai. Ih, abang jahat. Bisa buka di screenshot yang udah anak kirim lewat Kang Firman. Itu masuk ke dalam apa namanya sebentar adalah yang ininya mana sih YouTube short mana ya yang iya bang jahat. Nah nih aku screenshot ya. Nih aku screenshot tak kirim ke Kang Firman. Sebentar. Oke. Nah intinya kita harus ngambil audio dari apa namanya dari list-list yang udah disediakan YouTube buat apa? Buat ngebantu aja, buat ngebantu naik. Masalah mau suaranya dikeluarin apa enggak, itu kan bisa diatur di volume ya, terserah. Yang penting di algoritmanya kita ngebaca udah pakai lagu itu, udah pakai musik yang itu sehingga mendukung untuk konten kita dinaikkan. Oke, kita review lagi akun siapa lagi nih yang mau ini nih kita review. 6 yang baru YouTube video short. Nah, coba kita buka ya. Oh, pantes. Granada Student House 3 Bogor ini Nah. padahal baru beberapa. Ini berapa yang nonton nih berapa? Coba kita lihat ya. Penayangan 794 dalam waktu 10 jam. Sekarang kita geser. Mana sih akun? Kita buka akun. Nah, lihat subscribernya berapa? 889. Kita lihat akunnya.
Oh, pantes. Granada Student Nih. Nah, Alhamdulillah kita udah nyampe. nah, Oh, pantes. Granada dia Student House 3 view-nya Bogor. itu adalah masih di bawah jumlah subscriber. Dalam artian penayangan dia 800 nih. Subscribernya abang ini itu di angka 800 lebih. Selagi dia jumlahnya masih berbanding lurus, maka itu belum bisa kita anggap sebagai konten yang berkembang. Seperti itu. Justru malah yang subscribernya cuma 20 atau 2 atau 5, tapi penontonnya tembus di angka 20 ke atas alias melebihi dari jumlah subscriber, itu baru bisa dinamakan konten yang berhasil. Kok begitu, Coach? Kita lihat dari WhatsApp. Kita analogikan ke WhatsApp. Siapa yang bisa ngelihat story WA? Yaitu adalah orang-orang yang sudah berteman dengan kita. Tapi kita lihat saluran WA. Siapa yang bisa ngelihat saluran? Semua orang yang join. Semua orang yang subscribe kalau kasarnya di YouTube. Dan semua orang yang buka YouTube. Siapapun itu yang buka YouTube. Siapapun yang buka saluran, maka dia dapat info di WhatsApp itu. Bener nggak? Nah, algoritmanya itu ke situ. Dia ini ada 800. Memang karena apa? Karena video ini akan tayang terlebih dahulu di subscriber-subscribernya. Seperti itu. Semakin banyak subscriber, semakin banyak tayangan. Tayangan awal. Ya, tayangan awal bukan growingnya. Nah, growingnya itu berpengaruh dari gimana dia mengolah konten tersebut. Seperti itu. Nah, ini coba dihindarin ini. Penulis informasi pribadi di dalam video secara langsung boleh kita kasih WA gitu ya. Tapi di pojok aja di sini atau di mana atau di atas atau di akhir video mungkin. Jadi jangan dimunculin sepanjang video. Ini kan muncul sepanjang video. Bogor ini padahal baru beberapa bulan sudah banyak yang Ya. sold out. Bukan Kita cuma bisa lokasi kasih kontaknya di akhir. Di dekat-dekat sini kita bisa kasih. Jangan dimunculin di pertama seperti itu. Next, akun siapa lagi nih? Untuk masalah yang lainnya kan sama ya. Gantian bedah akunku ini ya coach nanti. Oke, kita coba lihat yang ini. Ini gimana gesernya sih? Ini gimana caranya geser? Astagfirullahaladzim. Nah, kita buka yang ini ya. Berkah properti. Satu video 22 kali ditonton. Lihat. Subscriber pun belum ada. Tapi udah 22 kali ditonton, prestasi ini. Ini prestasi. Nggak ada yang subscribe, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-share, tapi ditonton 22 kali. Nah, konten ini mungkin tidak pantas untuk pengguna. Ayo, dikasih apa nih? Pakai apa nih? Pakai lokasi, apa pakai salah upload untuk batasan umur? Biasanya cuma di situ doang. Coba kita lanjutkan ya. Oh, pantes. Granada Student House 3 Bogor ini padahal Nah, masih nggak pakai apa-apa. Nggak pakai hook awal, nggak pakai audio. Saatnya jadi juragan kos info survei ini juga audio nggak pakai. Apalagi kita lihat di ininya. Apa sih namanya? Caption. Captionnya juga monoton atau presentasi. Kan tulisannya hunian nyaman, investasi lebih menjanjikan. Coba kita bikin lebih ngehook, lebih menantang. Coba bikin lebih menantang. Kita bikin jadi sebuah sesuatu yang bikin orang tuh berhenti. Ayo, apa? Ada contoh nggak? Ada yang mau mikir nggak nih? Kira apa nih? Hunian nyaman, investasi lebih menjanjikan. Ada nggak? Ada nggak? Ayo sambil latihan kita latihan nyari ini
Aku atur buat 18 tahun ke atas, Coach. Tadi aku juga pakai lokasi Bogor tadi. Nah, mungkin lokasi Bogor itulah yang mereka melarang ada expose konten. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena itu pakai lokasi. Udah nggak usah pakai lokasi. Biar apa? Biar keluar semua. Aku ada konten yang pakai lokasi, ada dan itu langsung anjlok. Penontonku yang tadinya 1.000 ke atas ya 2.000, 3.000 itu cuman mentok 300 cuman gara-gara pakai lokasi. Ada nanti kita lihat. Nah, hunian nyaman investasi lebih menjanjikan. Kita bikin lebih ngehook. Emang ada kosan atau rumah senyaman ini? Nah, emang ada hunian senyaman ini? Menantang itu menantang apa? Menantang penonton untuk berpikir. Bener nggak ya? Ada nggak ya hunian senyaman ini? Coba emang senyaman apa sih? Biar aku bandingin nyamanan mana hunian ini sama rumahku. Biar nyamanan mana hunian ini sama hotel kemarin. Di situ. Hunian nyaman investasi lebih menjanjikan. Ganti. Emang ada investasi senyaman ini? Nah, emang ada janji yang nyaman? Emang ada hunian yang bisa berjanji? Atau enggak tulis lagi. Janjimu senyaman hunianku. Emang janji apa? Nah, itu ngehook semua. Coba deh, upload sekali lagi. Ini yang ini hapus. Kita ubah, kita bentuk seperti itu. Ini caption gak usah panjang-panjang. Caption gak usah panjang-panjang. Caption dikit aja. Kita tambahin info. More info atau info lebih lanjut hubungi ini. Mau kasih keunggulan ini boleh lah. Kasih keunggulan ini boleh lah. Lokasi boleh lah. Harga promo mulai 700 juta. Nggak usah dimasukin. Ya, harga promo 700 juta jangan dimasukin. Kenapa kok jangan? Karena nominalnya udah besar, 700 juta, jangan. 50 juta tulis. Harga mulai 50 juta atau harga mulai 10 juta. Tapi pas sudah nyampe ternyata 10 juta itu baru DP, 50 juta itu baru DP. 50 juta baru DP, 10 juta baru ongkos. Gitu, tapi jangan pernah taruh angka besar di situ. Harga promo mulai sekian nggak usah. Tapi ganti jadi cukup 50.000 aja kamu bisa investasi di Iskariman Properti. Masa sih 50.000? Iya 50.000 ongkosnya doang. Gitu loh. Masuk ya, masuk ya. Kayak gitu. Jadi kita bikin kontennya ini menantang dan menarik tanpa harus melampirkan hal-hal yang justru malah membuat avoid ya, membuat jauh atau rasa takut. Bukan tertantang ya, beda antara tertantang dengan takut. Kita harus membuat penonton itu tertantang, tapi jangan membuat penonton untuk takut. Kayak gitu. Orang lihat 700 juta takut, saya aja takut. Gitu ya. Next, ada yang tambahin di musiknya kita tambahin, habis itu hooknya di videonya ini kita kasih tempel-tempelan aja stiker kayak aku, stiker tulisan kata apa aja yang hook, yang mancing-mancing gitu kan. Gak apa-apa, tujuan utamanya adalah kontennya kesebar. Kontennya kesebar dulu. Gimana mau laku kalau konten nggak kesebar kayak gitu. Aku atur buat 18. Kalau pilih opsi usianya 18 tuh apa nggak apa-apa ya, Coach, cuman nggak usah pakai lock. Kalau pilih opsi usia hanya untuk usia 18 tahun ke atas, iya nggak apa-apa gitu aja, tapi nggak usah pakai lokasi. Hunian kos bikin bisa ngumpul ngopi bareng temen nyaman aman gaul. Nah, ini ada nih, hunian kos bikin bisa ngumpul ngopi bareng temen nyaman aman gaul. Terlalu panjang ya, terlalu panjang. Kita harus 2 sampai 3 suku kata aja gitu. Atau enggak paling ini pokoknya ini terlalu panjang. Hunian kos bikin bisa ngumpul ngopi bareng temen nyaman aman gaul. Kita persingkat lagi. Persingkat lagi. Coba. Ngopi nggak cuman di ngopi nggak cuman di kafe, di kosan ini aja bisa gitu. Satu, yang kedua nyaman. Nyaman itu bisa kita analogikan dengan
hal-hal lain ya, nggak mesti macam-macam ini itu. Kita sangkut pautin aja ke hal lain. Contoh asmara kita gini kan, ih kamu tuh kayak kosan aku ya, nyaman gitu. Emang kosannya kayak apa? Nah kayak gitu. Kalau nggak kosannya mirip kamu ya, ngangenin, asik kan gitu kan bisa. Atau enggak yang tadi sih aku lebih ngehook ke yang tadi sih. Hunian nyaman, investasi lebih menjanjikan. Dibikin dia pertanyaan sebuah tantangan. Emang ada hunian yang menjanjikan kayak gitu atau enggak? Ini loh hunian paling nyaman di dunia. Ini loh bintangnya Bogor. Ini loh investasinya Bogor. Nah, kayak gitu sehingga orang berpikir Bogor tuh pengen investasi apa sih? So iye banget bilang ini loh investasinya Bogor. Emang apaan? Gitu. Sehingga orang melihat bahwa mentor idola saya nih coach. Oke, kita coba siapa nih? Wih, murah, meriah, berkah. Kita bikin lebih unik. Ini dia 3 alasan kenapa kamu wajib investasi di Granada Studio Siliwangi. Pertama, berlokasi di ring 1 zona. Siapa nih? Agus Suryana. Oh, oke kita back ke video yang Kang Agus Suryana ya. Ini dia 3 alasan kenapa kamu wajib investasi di Granada Studio Siliwangi. Penayangan 900. Pertama, Penayangan 900. Lihat deskripsinya. Sesimpel ini. Ini aja. Nggak ada keterangan macam-macam, nggak ada. berlokasi di ring. Tapi dia ada ini kok bisa view-nya 900. Kita anggaplah rezeki gitu ya. Nah, dia menang di ini pertamanya. Dia hooknya adalah manajemen profesional. Di sini hooknya. Pantes. Manajemen profesional. Kayak gini, ambil-ambil aja walaupun dari video ya. Kita ngambil ininya dari video ya. Selagi ngerasa itu menjanjikan. Nah nih, ada lagi 3. Ini dia 3 alasan kenapa kamu wajib investasi di Granada Studio. Aduh, ini video cepet banget sih transisinya. 3 alasan wajib investasi. Ini aja. Ambil bagian ini dari video, kita jadiin apa tadi namanya thumbnail. Ini udah ngehook nih. Kalau enggak 3 kewajiban investor. Cukup. Selesai. Nggak usah ngedit susah-susah. Mungkin jalannya dia punya bapaknya itu kali ya, yang punya perusahaan yang marketing. Gimana? Halo? Tadi ada yang bicara kenapa? Ada apa? Rumah kos rasa pulang ke rumah sendiri. Wah, ini juga cakep nih. Rumah kos rasa pulang sendiri. Ini kata-katanya bagus. Tapi kurang ini loh. Kurang bikin orang diem. Kita ganti. Konsepnya masih sama. Rumah kos dan pulang ke rumah sendiri. Tapi lebih ngehook lagi. Ini kosan apa rumah pribadi? Nah, ini kosan apa rumah pribadi? Bikin orang penasaran emang sebagus apa, senyaman apa kosnya kok bisa dibilang kayak rumah pribadi. Rumah kos serasa pulang ke rumah pribadi. Geser. Ini kosan apa rumah sendiri? Gitu. Apa nih, Sor? Kita buka yang ini. Coach sebagai MF kan, sebentar kita pause dulu. Coach sebagai MF kan kita kalau mau upload promosi itu dapat sumber video dan flyer yang sama ya, karena emang keterbatasan bikin konten. Pertanyaannya, dengan video dan flyer yang sama itu, apakah ngaruh juga ke view kita yang bikin jadi rendah? Karena kan otomatis di algoritma kebaca sebagai konten yang sama, cuma posting ulang gitu aja. Terus gimana cara ngatasinnya? Bagaimana? Apa emang harus sedikit diedit biar terbaca beda konten? Betul, betul. Harus sedikit diedit seperti beda konten. Ngeditnya dari mana? Ambil 2 poin itu aja. Tren visual dan tren audio. Ganti audionya. Udah jadi video baru. Ganti tempelannya, stikernya kita ganti. Jadi video baru. Jadi flyer baru.
Nggak didetek apa namanya, nggak didetek plagiasi, nggak didetek ini, nggak didetek apa sih namanya tuh, konten spam, nggak. Ganti audionya atau ganti teks yang nempel di visualnya, tren visualnya, ubah di dua itu aja, aman. Wah, coach, kontennya ini terus yang di-share, gimana nih? Itu tadi caranya. Ganti audionya. Tapi kan kalau ganti audio, ntar suara orangnya nggak kedengeran dong, coach. Mute audionya. Kita cuma nempelin nama si audio yang lagi viral itu untuk kita pakai. Kan tadi ada list tuh banyak tuh ya, ada 5 audio tuh. Ya udah, kita upload konten yang sama, catat poin-poin penting yang disampaikan Coach Santo. Oh, kita upload. Antum bikin anak baca aja. Jadi ini apa namanya? Upload 5 kali, beda audio, pakai audio yang viral-viral tadi itu ya. Itu udah kehitungnya beda konten. Nggak dihitung spam, nggak dihitung konten sama, tenang. Tempelin aja tulisan macam-macam. Kayak tadi captionnya ganti-ganti. Ini rumah apa apa gitu kan. Ini kosan apa rumah mama. Ini serius nih. Ada raja tinggal di kosan ini. Ini kosan apa istana nih gitu kan. Cukup ganti itu-itunya aja. Di videonya kita tempel-tempelin tadi kayak stiker aku yang gede gini kan. Nih cara cepat kayak nih. Kayak stiker aku nih yang ini POV bapakmu juragan. Cuman ganti gini-giniannya aja. Konten baru itu dihitung ya. Jadi nggak usah takut kita kehabisan konten. Tapi coach, kok antum kontennya sepi? Jujur aja, no, udah males ngupload. Kita udah sibuk kerja ya, udah sibuk kerja ke sana ke sini. Aku sebelumnya itu upload sehari 5 tiap jam sekali. View dalam satu hari itu minimal banget 20.000. Tapi semenjak kerja kita fokus, ya udah. Jadinya ini apa namanya? Aku ninggalin itu sebentar. Ini ada ini nih. Ada dari Kang Firman. Bisa sekalian praktek nggak? Ayo kita praktek ya. Kita praktek nih. Gas, coba Kang Firman kirimin aku satu aja video. Kirim ke WA aku, kirim satu video untuk kita coba upload. Ya kita coba nih ya, kita praktek ya. Oke, saya kirimin sebentar Kang. Coba. Ya, ini aku hapus-hapusin dulu. Sorry ya, yang belum ke review. Abis ini bisa Japri mungkin minta masukan gini gimana coach, ini gimana coach. Banyak kok yang jago konten sini, banyak. Ada coach Nur Salim tuh. Coach Nur Salim tuh juga jago itu konten. Sebentar. Yang video ya. Coba dikirim. Kalau udah dikirim bilang Kang, nanti aku coba kita upload. Ada rekamannya nggak? Maaf tadi terlambat. Ada ya Kang, Kang Firman? Ada, nanti ada. Oke. Ya, Kang. Sabar ya. Kita nunggu dari Kang Firman nih. Bentar ya. Lagi mendownload. Bentar ya, Pak. Bentar ya, ini kita langsung praktek nih. Aku ini dulu, kita lihat di apa namanya di YouTube yang di HP, aku lihat trendingnya dulu ya. Tadi kan udah ketahuan trendingnya salah satunya di OBH Komisaset ya, lagu OBH Komisaset kita pakai. Nih lihat nih. Ibu, Nih, coba ini pakai yang itu teman-teman, Kang. baik tolong nanti di share linknya, terima kasih. Oke. Teman-teman sekalian aja kita upload bareng-bareng gitu loh. Kita upload bareng, tapi idenya ide masing-masing. Gitu kan ya, kita upload idenya masing-masing. Ini ya Kang ya. Rumah kos itu bisnis yang nggak pernah mati pasarnya. Sini, saya kasih tahu alasannya. Demand-nya selalu berulang setiap tahun karena universitas rutin buka pendaftaran mahasiswa, apalagi di pusat kawasan Jatinangor. Miliki segera unit Granada Kos Jatinangor mulai dari 650 jutaan, lengkap dengan fasilitas seperti kamar berkonsep mezanin, CCTV, dan juga meja beserta kursi tempat mahasiswa ngerjain tugas. Yuk, amankan aset rumah kosmo. Chat Oke.
Yuk, Kang Firman, kita mulai upload. Aku ini ya. Yang teman-teman mau ikut upload bareng, ayo silakan, nggak apa-apa. Kita upload share sound, konten only, share gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kontennya ini saya ini ya, izin saya kirimin di grupnya ya. Ya, dikirim di grup aja biar bareng-bareng nih. Kita upload konten yang sama, kita lihat hasilnya gimana. Bentar, Nah, aku coba. biar serempak, biar sama. Nah, kita share screen. Bentar. Chrome. Share. Nah, ini geser, geser, taruh kemana ya? Nah, kita buka ya buat nih. Kita klik buat. Upload video. Pilih file. Eh, Nah, kita upload dulu nih filenya nih. Nah, boleh teman-teman semua dicek di grup masing-masing ya. Itu sudah Firman share ya untuk videonya. Nah, ini kita tonton dulu videonya. Masuk nggak, Kang Firman? Ini WA aku kelihatan nggak di layar? Di mana? Di layar situ nampilin WA aku nggak? Yang di ini, di layar sini gitu maksudnya, yang di lagi zoom. Iya. Enggak, Kang. Ini Enggak kelihatan. ini nampilinnya YouTube. Ada di sini aja. Nih, kita lihat ya. Rumah kos itu bisnis yang nggak pernah mati pasatnya. Sini, saya kasih tahu alasannya. Demand-nya selalu berulang setiap tahun karena Kita cari di mana poinnya paling ngehook ya. Kita cari dalam satu video ini yang paling ngehook tuh di mana. rumah kos itu bisnis yang nggak pernah mati pasatnya. Sini, saya kasih tahu alasannya. Demand-nya selalu berulang setiap tahun karena universitas rutin buka pendaftaran mahasiswa, apalagi di pusat kawasan Jatinangor. Miliki segera unit Granada Kos Jatinangor. Nah, ini ngehook. Kenapa? Karena ini menjual khayalan. Satu ya, nih kita tandai nih, scene yang ini nih. Mulai dari 650 jutaan, lengkap dengan fasilitas seperti kamar berkonsep mezanin, kamar mandi dalam beserta rumah kos itu bisnis yang dalam beserta water heaternya, wifi, CCTV, dan juga meja beserta kursi tempat mahasiswa ngerjain tugas. Yuk, amankan aset rumah kosmu. Chat admin sekarang. Oke, hooknya menurut Anda cuma satu. Di rumah itu tadi. Sekarang kita langsung ke bawah. Elemen video. Thumbnail mana sih thumbnail kalau di sini? Nah, thumbnail Anda dapat menggunakan thumbnail di aplikasi seluler YouTube. Oh, harus. Oke ya teman-teman, sebentar dari pemateri kebetulan untuk baterai laptopnya sudah habis. Palingan sebentar ya, nungguin dulu nih.
Oke. Sawa nanti ada rekamannya videonya kok. Tenang. Aku ganti ke HP aja ya, nggak apa-apa ya. Oh ya, boleh, boleh. Boleh, Coach. Boleh, Coach. Sambil nungguin laptop hidup, nggak tahu nih kenapa tiba-tiba. Gimana caranya? Ya Allah, ini laptop ada-ada aja. Keser nggak ituku? Nah, nih, udah Nah, keser udah, ya? udah. Udah keser. Oke. Aman, aman. Nah, ini kan tadi yang dari kontennya Kang Firman ini ya, yang paling bawah ini, yang baru. Ini kan udah ke download tadi ya. Ini udah aku simpan. Kita masuk ke YouTube. Nah, di YouTube ini yang pertama kali kita urus, pertama kali adalah buka tab sort tadi. Jelas nggak, Kang? Kang Firman, putus-putus nggak dia? Gimana, kan? Putus-putus nggak videonya? Iya, rada putus-putus. Iya, rada putus-putus sih. Tapi masih aman lah ya, aku pelan-pelan berarti ya. Masih aman, aman, aman. Nah, ini kita bisa lihat di bagian atas ini nih, kalau kita nonton di tab sort, contoh kita lihat di tab sort ini ya, 1000. Nah, ini nggak muncul apa-apa. Ini dia nggak muncul apa-apa, nggak muncul bahwasannya ada tulisan apa. Caranya gimana? Harus kita pause dulu. Nah, udah di pause baru muncul nih di atas nih. Ini kita geser, kita pilih yang tab trend. Nah, di sini kita pilih mau pakai trending apa. Ini cuman 820, yang pertama 822 video, berarti masih kurang. Teh hijau 6,9 ribu, bawahnya lagi dari planet lain 53 ribu. Ini bisa nih kita pakai nanti nih. Kita cari lagi yang lebih viral. Oh, ini dia Kicau Mania nih. Berapa tuh? 123 ribu. Tapi Kicau Mania kan tren lama, ya kan ya? Kita cari yang tren baru. Statue. Ini tren luar, iya Bang Jahat segitu. Oke, kita pakai yang atas saja tadi ya. Kita coba nih yang atas. Kita pakai yang dari planet lain. Kita klik aja, diklik. Nah, ini kita langsung ikuti tren. Ini secara nggak langsung, dia ngambil audionya. Terjadi error, kenapa ya? Nah, di atas itu udah ada tulisan dari planet lain ya. Tandanya audionya udah masuk. Baru kita buka ke ininya, apa namanya? Kita buka ke apa yang mau kita upload. Nah, konten ini mau kita upload berikutnya. Nah, ini kan 35 detik. Nggak apa-apa, langsung selesai. Nah, di sini yang paling penting. Kang Firman, suara Ana masih kedengeran kan ya? Aman, aman. Aman, Kang. Aman. Suaranya masih aman. Nah, di sini, ini tapi layar HP kelihatan kan? Kelihatan, aman. Oke, lanjut. Ini kita klik yang di pojok kanan atas. Nah, itu audio. Kita kurangin yang dari planet lainnya ini. Sampai 5% checklist.
Selesai. Di sini suara si lagu yang viralnya itu nggak masuk, nggak kedengeran, tapi tetap ada, tetap terdata di algoritma. Berikutnya, ini nggak usah diedit-edit ini. Mau diedit, kasih editan apa? Kalau aku sih milih nggak usah diedit. Atau mau kasih lagi editan yang lain. Tulisin ini ya. Dia akan bahas investasi Rukos. Kamu tulis kayak gini. Hooknya. Sebentar aku mikir dulu hooknya yang kira-kira yang bagus apa ya. Hmm, eh, apa ya? Kita kasih hook yang menunjukkan bahwasannya investasi Rukos itu menantang. Apa yang kira-kira nantang? Mahasiswa kosan mahasiswa elit. Taruh di tempat yang sekiranya aman. Udah, beres. Atau ganti, kurang ngehook, ganti. Kita ganti jadi eh apa ya? Hmm, Ganti uang mengalir ketika tidur gitu. kos plus plus. Tambahin lagi di bawahnya. Biar nggak salah paham. Kita taruh di bagian sinilah. Nah, udah. Nah, ini kan masalah nih, nutupin muka kan. Ini kita pindah sini. Nutupin subtitle nggak? Subtitle nggak ketutup. Objek tengah utama nggak ketutup. Receh jelek emang, karena kita nggak ngincer estetik di sini. Yang kita incer adalah hooknya. Masih terlalu tinggi, turunin lagi. Tapi ketutup dong coach sama tulisan ini. Nggak apa-apa, karena ini kan cuman informasi tambahan aja. Jangan sampai orang salah paham kan gitu kan. Tapi yang hooknya itu adalah di sini. Hooknya itu di sini nih. Ini banget nih, ngehook banget nih. Dah, berikutnya. Kita pilih frame-nya yang pengen jadi thumbnail. Sabar, dia loading dulu. Ininya, internetnya agak kurang cepat ini. Nah, ini kita ambil yang tadi udah kita tandain. Kalau aku nandain ini. Kalau enggak itu yang ini. Udah paling cakep nih. Yang ini kita oke. Oh, aku dapat dapat gambaran. Kita kembali. Yang ini tadi teksnya kita ganti. Yang ini bukan plus cuan tapi ekstra cuan. Nah, ini contoh aja ya. Buat ngehook itu kalimat bisa dibuat masing-masing, bisa sebagus-bagus mungkin, seunik mungkin. Kita pilih lagi ininya.
Bagian yang tadi. Sip. Nah, deskripsinya, teksnya itu apa? Teksnya di sini itu sesuatu yang bikin makin ganjel gitu loh. eh nah, ini kalau aku. Seprovokatif mungkin ya, seprovokatif dan semenantang mungkin. Nah, habis itu baru kasih hashtag. Hashtagnya gimana? Hashtagnya itu kalau aku punya kebiasaan cuman kasih hashtag wajib setiap umat di bumi ini ya, kayak FYP gitu ya, atau trending boleh. Tambahin satu, viral dan tutorial. Kenapa tutorial? Karena tutorial itu sebuah hashtag, sebuah tag yang sangat-sangat berpotensi di YouTube ya. Jadi kebanyakan orang ke YouTube kan kayak aku pernah bilang dia nyari tutorial atau sebagaimana macam itu. Jadi bisa digunain di sini. Nah, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Tambahkan deskripsi. Deskripsi di sini biasanya aku cuman isi judul. Judul ini aku copy. Salin. Tambahkan deskripsi. Paste. Ini kosan apa tuyul datang sendiri gitu kan. Mau punya tuyulnya. Gas langsung Japri 0818 0212 3155. Nah, udah. Jadi informasi mengenai kontak itu ditaruh di terakhir, jangan pernah dipejeng, jangan pernah ditayangkan. Makanya di sini aku kasih enter, kenapa? Biar dia nggak muncul di apa namanya lembar pertama baris paling atas di video kita. Jangan sampai dia muncul di paling atas video kita langsung nomor kita gitu, jangan. Branding tutorial baru tambahin lagi hashtag yang lainnya kayak kita properti. Terus apa lagi? Syariah. Syariat nih, ini aja syariat, jangan syariah. Kalau pakai syariat nggak apa-apa, lebih mancing dia. Yang ketahuan langsung di YouTube. Terus apalagi biasanya yang rame investasi. Nah, investing dia adanya, ya udah kasih investing. Lanjut lagi apa? Misalkan kayak yang bersangkutan di sini kos ya, kosan. Habis itu mahasiswa. Nah, udah deskripsi dikit aja kayak gini aja aku. Beres. Masuk kemana lagi nih? Tag. Nah, tag di sini tambahkan tag. Di sini tagnya isi sama hashtag tadi. Udah, itu aja. Viral, koma, FYP, koma, trending, koma, apalagi tadi syariah. Syariat, aduh apa sih ini? Syariat, habis itu tutorial, properti, apalagi Investment. mahasiswa, apalagi Investment. investment ya, Ya. investment. Dah cukup.
Udah ini cukup segini dulu aja buat pancingan. Kembali. Udah kan nih, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini lokasi jangan pernah diklik. Jangan pernah diisi ini lokasi nih. Nggak usah, biarin aja. Video terkait, boleh video terkait. Aku biasanya tak sangkutin ke video yang lagi pengen aku angkat. Contoh, ini nanti, video terkait ini kita ngatur ini nanti. Tapi boleh dari sekarang, siapa tahu video kita yang ini viral, kita kaitin langsung ke video-video yang lainnya pengen diangkat. Contoh ya, aku di sini, videoku yang pertama yang cepat kaya ini udah mandek. Dia mentok 1400. Nggak nambah lagi. Aku sangkutin ke sini biar apa? Kalau orang nonton video aku, di situ kayak ada sambungan di bawahnya. Nih loh, video terkait dia bisa nonton ke situ. Bisa nambah lagi tuh, ininya jalan lagi. Udah kayak gini, waktu, visibilitas. Terserah mau dibikin publik langsung, mau dibikin pribadi, mau dijadwalkan, terserah. Kalau aku, biasanya karena aku uploadnya tiap jam sekali ya dulu ya. Aku sejam sekali upload, sehari 10, sehari 7 konten. Itu aku langsung publik aja, upload. Nah, kalau udah ke-upload, jangan ditontonin. Haram kita menonton video yang kita upload. Kenapa? Kalau kita nontonin video yang kita upload, nanti videonya itu bakalan ya udah mandek segitu-gitu aja. Kayak YouTube tuh ngerasanya kayak, oh ini orang spam nih, dia nge-spam nontonin video dia biar view-nya tinggi, kayak gitu. Akhirnya videonya dilepas tayangkan, kayak gitu. Ya aku join ini juga, Zoom yang inilah, join juga lah. Ini laptop pun, aduh mantul. Cek. Mantul ya. Mantul, suaranya mantul. Menggema. Gimana ya biar nggak mantul? Sebentar. Kalau gini, aman? Aman. Nah, kalau pengen lihat tampilan video kita dari YouTube, bocil nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi jangan dari YouTube kita sendiri. Nah, ini kan udah selesai nih, dia upload ke channel. Nggak usah diklik ini. Ini jangan diklik. Udah biarin aja. Kita keluar. Nah, aku ada satu aplikasi yang biasanya bantuin aku buat menuhin tag. Apa itu nama aplikasinya? Nih, bisa dilihat itu namanya vidIQ. Nih ya, dari sinilah. vidIQ, VID EQ. Ini buat apa? Buat ngasih tag-tag yang kita nggak kepikiran. Dia cuma ngedit YouTube doang gitu loh. Dia nggak bikin YouTube kita dinaikin, nggak bikin ini, nggak. Nah, contoh di sini. Optimasi ya, tab optimasi. Public sort. Nah, ini kan yang punya aku tadi nih, yang Juragan Cost Plus Plus nih kan. Kita klik. Kita buka di SEO. Nah, lihat tagnya di bawah. Direkomendasikan. Ini kan yang kita taruh tadi nih. Viral, FYP, trending, syariah, tutorial, properti, mahasiswa, investment. Di bawah ini disediain nih mau apa? Real estate. Masukin aja, tinggal klik-klik gini. Ini buat apa? Buat nambahin tag-tag yang kita nggak kepikiran. Nah, ini kan ada kuning ya, nomor-nomor kuning ini nih. Nomor-nomor kuning itu buat skor tingkat kekuatan. Apakah tagnya itu kuat apa enggak? Masukin aja cuan halal, masukin obligasi, masukin saham syariah, properti syariah, belajar saham, ekonomi, masukin aja semua. Yang kuning, yang merah jangan nih, syariat, buang berarti. Nah, terus simpan. Dia cuma apa? Ngubah tag. Di mana? Ngubah tag di sini. Di aplikasi YouTube Studio kita buka. Jangan lewat YouTube ya, bukanya jangan lewat YouTube. Kalau lewat YouTube nanti keklik video kita. Nah, contoh nih yang ini kosan apa ini, kita lihat. Nih, terus kita edit, tab edit. Tampilkan lebih banyak. Lihat tag. Nah,
udah banyak sendiri kan, gitu. Jadi aplikasinya cuma buat masukin tag-tagnya aja, nggak berfungsi buat yang lain kayak gitu. Itu buat ngebantu. Refresh. Nah, ini kita tungguin berkembang nggak dia? Refresh nambah nggak ya? Ya, masih segini. Udah, kita lanjut ke ini ya, tatap muka ya sebentar. Aku matiin audio yang ininya dulu. Gimana cara buka Zoom-nya? Zoom. Iya, terus hentikan berbagi. Nah, aku pindah ke laptop lagi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Sebentar, Coach. sebentar. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Izin tanya. Siap, Coach. Ada apa? eh Kita kan nggak boleh lihat di videonya. Terus Betul. lihat perkembangannya itu di mana? Kalau pengen lihat perkembangannya kayak aku tadi, kita download YouTube ini, YouTube Studio, YT Studio. Oh, siap, 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 siap. Kalau di komputer bisa langsung. Di komputer itu ada pilihannya di YouTube-nya itu analisis YouTube. Nah, di situ ada. Nah, nih lihat ya, aku share ini nih. Kita buka di ini bisa ini enggak sih? Sebentar ya kita buka ini YouTube. Ini YouTube siapa ini? Nah, masih YouTube tuh. Sebentar ya, ini kita share lagi. Hasil video tadi nih gimana performanya? Baru berapa menit ya? Baru hitungan menit ya, belum belum lama nih. Assalamualaikum. Aku share screen. Mana dia? Share screen. Oke. Ah, udah masuk belum? Videonya udah masuk belum? Ke layar udah ya. Udah. Nih, lihat berapa kali ditonton. Baru berapa menit? Udah 60. Kelihatan nggak Kelihatan. di situ? Mau ngeceknya kalau di komputer gimana? Pusing lihat di sini. Di bagian mana sih ya? Mana sesuaikan channel bukan gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, YouTube Studio. Ini ada pilihan YouTube Studio nih. Kita klik yang YouTube Studio. Dashboard channel. Nah, di sini. Tuh berapa? 81. Baru baru upload berapa? 5 menit pertama udah 81. Ayo coba yang lain teman-teman udah berapa yang pada ngupload nggak tadi? Kalau udah pada ngupload udah sampai berapa nih perkembangannya? Ayo, Cung, komen. Yo, yang udah upload tadi udah sampai mana nih? Analisis ya kita lihat nih analisisnya dia udah tayang berapa kali? Udah 101 tayang, baru berapa menit? Berapa menit ini? 6 menit ya, 6 menit 101. Menit. Ayo teman-teman ada yang mau ini nggak? Di chat gitu. Saya udah ini gitu. Waduh, langkah-langkah tadi kalau bisa ada hard copy-nya, Coach. Nah, itu gimana tuh, Coach? Ini direkam kan ya tadi ya? Insya Allah ada rekamannya. Ya. Coba ada rekamannya. Nah, jadi Cuma kalau nanti pengen, kalau pengen lebih kelas spesifik kayaknya bisa offline ya, Coach Hamzah ya. ah, ah. Ya kan tadi kan ada ini ya, ada rekamannya tuh. Nah, itu bisa disusun lagi. Atau enggak sekarang nih, mumpung masih ini, tanya-tanya langsung. Coba Ah, yang udah upload perkembangannya sampai mana nih? Udah semana? Apa?
Real time lihat live. Ayo, mangga silakan yang mau tanya-tanya ya. Ini kayaknya sudah kita mulai sesi tanya jawab aja. So, kalau ini ada Pak Muslimin ya. Ya, aku mau nanya ini saya pertanyaan gini ya. Ini yang kita buat ini kan semacam konten video ya. Betul, betul. Sifatnya iklan gitu ya, iklan. Apa perbedaannya sama aja itu dengan iklan yang biasanya kalau kita nonton video itu biasanya diselingi ada video ya, video iklan gitu. Nah, ini apa termasuk perbedaannya sama aja atau gimana? Agak beda gitu. Sebenarnya sih sama aja kok. Sebenarnya sih sama aja. Gitu ya. Soalnya kita incer algoritmanya itu aja biar konten kita itu tersebar secara luas. Dari salah satu tersebar itu kan nanti ada ini ya, ada apa sih namanya ya? Ada prospek di antara misalkan udah kesebar di antara 1.000 orang nih atau 2.000 orang. Pasti entah satu atau dua itu ada niatan tertarik untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita share kayak contoh dia pengen closingan, dia pengen beli dan segala macam itu seperti itu coach. Ya. Tapi ini coach saya ini mau saya terkadang kan kita kalau lagi nonton video YouTube nih, itu biasanya ada selingan-selingan masuk iklan gitu. Nah ini sebenarnya sama aja. Kalau yang semacam itu kan mungkin berbayar ya coach ya. Iya, yang itu berbayar. Benar ya, berbayar ya, iklan semacam itu ya. Nah, kalau kita hanya sekedar upload gitu aja gitu hanya sebagai konten video biasa gitu doang. Berarti dia nggak mengarah ke situ ya Coach ya. Ini benar ya. Kita kayak berjuang manual ini full organik dalam artian kita nggak pakai bantuan platform untuk menaikkan konten kita. Jadi murni atas kekuatan ide kita sendiri, murni atas hook kita sendiri kayak gitu. Kalau yang muncul iklan-iklan di video-video itu kan biasanya itu karena kita bayar, maka YouTube akan nampilin konten kita sebagai iklan yang berbayar, kayak gitu. Iya. Saya lebih itu ya lebih menyamakan gitu apa sama atau beda aja gitu ya. Berarti kalau hanya sekedar ngupload video di akun tanpa harus niatnya untuk iklan gitu, berarti nggak ada ini ya, nggak ada maksudnya tergantung dari orang yang melihat atau subscriber yang melihat gitu. Jadi untuk semacam berbayar itu beda gitu ya. Iya, beda. Orang yang beda gitu. Soalnya bedanya nonton video nih, dia nonton konten video ya, nonton videonya tiba-tiba kita masuk di video yang dia tonton. Nah, itu beda gitu ya maksudnya. Soalnya kan dia bayar ya, jadi auto diarahkan kayak gitu. Oh iya. Ini ada nih. Izin coach nanya, kalau ngeditnya di YouTube ngaruh nggak coach? Misalnya di CapCut, ngaruh. CapCut itu dia punya hubungan sama TikTok. Jadi kalau kita pakai CapCut, kalau kita pengen uploadnya di TikTok, usahain ngeditnya di CapCut. Kayak gitu. Kalau kita pengen uploadnya di TikTok ya, tapi ini kan lagi bahas YouTube ya, tapi nggak apa-apa sih. Soalnya nyerempet CapCut juga. Kalau di YouTube itu sendiri, dia nggak pilih-pilih mau upload dari manapun itu, mau ngeditnya di manapun itu nggak masalah, nggak pilih-pilih karena yang dilihat adalah tetap hasil akhir. Dalam artian hooknya seperti apa, captionnya seperti apa, tagnya seperti apa. Tapi untuk CapCut itu sendiri, dia punya spesial di situ, yaitu ketika kalau kita pengen upload ke TikTok. Kalau kita upload ke TikTok pakai CapCut, itu biasanya lebih tinggi potensinya kayak gitu untuk viral. Lanjut ke bawah nih, siapa nih? Izin tanya coach. Mana tadi ya? YouTube video itu kita download dari Play Store atau dari mana? Dari Play Store ada. Jadi ada YouTube apa tadi namanya? Sebentar aku buka dulu. YouTube Studio ya. YouTube Studio itu ada di YouTube, cari aja di YouTube di Play Store namanya YouTube Studio, itu bisa kita pakai. Bisa kita download langsung dari Play Store. Next, bawahnya lagi, Coach, maaf mau tanya, untuk tutornya apakah bisa diterapkan di semua platform media online ya? Atau hanya di YouTube? Nah,
Secara garis besar, tutorial ini berlaku untuk semua sosial media. Bedanya, setiap sosial media itu punya platform pendukungnya masing-masing. Kayak contoh TikTok tadi punya CapCut. Tapi untuk mendapatkan view yang viral, kita tetap harus melihat ke struktur awal, yaitu tren audio, tren visual, sama tren konsep. Konsep. Kita lihat di TikTok, tren audionya TikTok tuh seperti apa, tren audionya, tren visualnya TikTok seperti apa, kayak gitu. Kita tetap harus melihat ke situ. Sisanya sama, inti poin dasarnya sama gitu. Ditambah lagi, TikTok dia ada hubungan sama CapCut. Jadi ketika pakai CapCut itu bisa jadi faktor tambahan. Turun lagi ke bawah nih. Bisa belajar private offline coach biar jos gandos. Waduh, kalau private offline kayaknya ini dijadwalkan sama Kang Firman sih ini yang lebih berhak ini kayaknya. Siap. Nanti insya Allah kita ada kelasnya tersendiri ya, biar lebih jos gandos lah. Ke bawah lagi apa nih? Adain offline coach. Waduh, ini ngobrolnya sama Coach Firman ini, jangan sama saya. Siap, Coach, pokoknya nanti mah insya Allah kita adain. Eh, di bawah lagi nih, Coach. Kalau usia akun channel YouTube udah lama, tapi perkembangan view-nya kayak mati karena view-nya dikit banget. Kalau tiap upload postingan promosi mungkin penyebabnya beberapa hal yang sudah disebutkan tadi tanpa kita sadari. Terus itu baiknya diperbaiki aja atau bikin akun channel YouTube yang baru. Nah, kalau akunnya udah tua dan subscribernya banyak, walaupun view-nya dikit ya, mendingan lanjutin aja diperbaiki daripada bikin baru karena ngumpulin subscriber itu sangat-sangat berat daripada ngumpulin view. Oke, yang nge-view kita 2000, tapi yang dari 2000 itu aku ada konten nih, aku buka ya. Sebentar, di sini nih konten konten aku yang paling viral kemarin. Mana nih? Muncul dong. Sebentar. Ini ke halaman filter sortnya. Sort mana ya? Batas per halaman 30. Mana ya yang viral kemarin itu ya? Nah, contoh ini aja deh. Ini dia ditayangin berapa kali tuh? Ini yang hari ini ya. Ini ngalangin sebentar. Postingan, inspirasi video, short, analistik, konten. Nah, video short teratas. Kasih paham yang ini ya. Nah, video aku yang ini, dia ditonton sebanyak 181.000. 181.000. Dalam jangka waktu berapa nih? Aku terbitin tanggal 9. Tanggal 9 sampai tanggal 15. 6 hari. 6 hari langsung nyentuh angka 175.000. 6 hari doang tuh. Subscribernya nambahnya cuma 81. Jadi nyari penayangan itu gampang, tapi nyari subscriber susah. Kalau misalkan kita udah punya akun yang banyak subscribernya, mendingan akunnya diperbaiki seperti itu. Tapi kalau misalkan subscribernya masih dikit, itu pilihan. Satu pengen memperbaiki karena umur akun ya. Terkadang umur akun itu ada harganya dalam artian, oh akun tua nih berharga gitu. Ada juga yang memilih untuk membuat channel yang baru. Kalau kita nonton atau klik video yang kita unggah di YouTube studio konten, kita nggak apa-apa ya coach untuk pantau perkembangan konten kita. Eh Sebenarnya nggak masalah mau diklik di YouTube Studio. Yang penting satu, jangan ke play. Jadi videonya itu nggak boleh di play, nggak boleh kita play gitu loh. Kita nonton doang nih ngelihat analistik nggak apa-apa. Kita refresh terus kita lihat terus nggak apa-apa. Yang penting jangan di play. Udah itu aja, jangan di play. Berarti misal bikin atau edit-edit video dengan CapCut terus diupload di beberapa platform. Bisa ya, nanti tinggal pengaturan disesuaikan di masing-masing platform. Bisa.
Bisa, sangat-sangat bisa gitu loh. Kayak tadi kan ada YouTube-nya Kang Widi apa Kang siapa itu ya? Yang di depannya itu ada video anak-anak yang habis itu meledak gitu kan baru ganti ke video ini video promosi Iskariman ya. Sih, betul. Itu kan ngeditnya itu salah satunya bisa pakai CapCut ya, bisa dipotong di CapCut. Itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting pas masuk di YouTube tadi kita harus nyangkutin ini, nyangkutin itu biar ke bawah. Wajib download YouTube Studio juga berarti ya coach. Nggak wajib juga sih. Ada juga yang cuman dia ngontrolnya itu lewat profil YouTube. Jadi dia buka aplikasi YouTube terus lihat channel. Kan dilihat di halaman lihat channel itu kan kelihatan yang nonton udah berapa gitu ya. Mungkin ada beberapa yang bisa kayak gitu. Tapi intinya jangan ditonton lah. Intinya jangan ditonton. Turun lagi ke bawah. Coach follower sekarang bukannya bisa dibeli biar follower jadi viewer gimana caranya? Nih, Ana pernah beli subscriber. Jujur pernah dulu. Harganya itu 50.000, Ana dapat 300 subscriber. Tapi itu nggak organik. Jadi hilangnya cepat. Jadi apa yang kita dapat cepat, hilangnya cepat. Ana misalkan nih, kata dia ya, 1 jam ke depan Kang, udah kita update, udah 300 subscriber. Betul, masuk 300 subscriber setelah 1 jam. Tapi dalam jangka waktu 2 hari, 300 subscriber itu sudah unsubscribe semua. Ya gitu, jadi nggak ada sisanya. Kok bisa? Soalnya YouTube dia punya sistem yang otomatis. Jadi kita nggak bisa asal subscribe. Contoh, aku subscribe channel kakak gara-gara kakak atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nge-share ke aku link YouTube. Bapak-bapak nih, bapak ada yang nge-share link YouTube-nya, link profilnya ke aku. Terus aku buka langsung aku subscribe. Nggak aku tonton dulu videonya, nggak aku lihat dulu profilnya, tapi langsung subscribe gitu aja. Itu palingnya cuma bertahan 1 hari, besoknya pasti aku udah unsubscribe secara otomatis. Kayak gitu. Jadi beli follower itu bukan suatu cara yang bagus ya, karena hilangnya juga cepet, cuma sehari doang, soalnya kebaca di algoritmanya kayak gitu. Cara dapatkan sound viral gimana coach? Maaf tadi kelewatan. Ini di apa namanya lewat aplikasi YouTube yang di Android itu di tab short ya kita buka tab short, kita pause di pojok sebelah kanan kita geser terus nanti ada tulisan tren. Kita klik masuk tren, di situ nanti ada listnya, list-list banyak itu lagu-lagu yang lagi viral. Izin keluar coach, mata aki-aki udah sepet. Oke, siap. Kalau kita mau lihat video kita di perangkat lain gimana coach? Aman, nggak apa-apa. Yang penting jangan jangan ini loh, jangan apa namanya, jangan pakai akun yang sama. Kalau kita tapi nontonnya pakai wifi yang sama, jangan juga. Satu IP itu kita pakai wifi yang sama itu satu IP. Pakai perangkat yang sama satu IP, pakai akun yang sama juga satu IP. Jangan. Aku nggak bukannya beneran mengharamkan banget ya, tapi aku usahain jangan deh. Soalnya walaupun dia pakai device yang berbeda, tapi satu IP WiFi itu, jadi kehitungnya dari satu device yang sama, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Mungkin ya ini aja sih, Coach. Apa? Mungkin karena sudah ini ya, mungkin udah pada malam ini udah terlalu malam ya. Betul 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 betul. Mungkin Ini udah lanjut pada aja via ini ya, via chat Kang Firman kita kontrol itu gimana perkembangan mereka-mereka gitu ya. iya betul. Lah kalau pengen nontonin video kita sendiri gimana? Tonton Ya, sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi jangan tonton terus-menerus kayak kita ngecek udah berapa ya. Itu nanti kehitungnya spam gitu. Kalau dari akun yang sama, ya sehari 2 kali lihat ya nggak apa-apa lah gitu, buat ngecek gimana ya gitu kan. Atau enggak dari perangkat lain dan kondisi jaringan lain. Jangan satu wifi, 2 HP, 2 kartu internet beda gitu. Jadi 2 IP kenanya. Ya, Coach Firman gimana? oke, ini aja, Coach. Di kita tutup aja ya. Ini ada yang ini. Kelas Sedikit full dulu. nih.
Astagfirullahaladzim. Anda cuman Anda cuman berbagi ilmu aja. Kan antum di sini juga gratis kan nggak bayar ya kita coaching-coaching kayak gini ya Tat ya. Kang Betul, Firman ya. betul. Pertanya, Nah, jadi kita bagi-bagi berkah aja aku sharing berguna alhamdulillah gitu. Kan gitu ya. Berkah ilmunya melimpah rezekinya. Asik. Betul, betul. Paling ini aja kita tutup untuk acara sesi pada malam hari ini ya. Oke, sebelum kita tutup, izin Firman menginformasikan kembali ya. Untuk teman-teman semua, seawal kita di tanggal 26 besok ada acara workshop properti syariah. Nah, barangkali teman-teman yang pengen menambah ilmu lagi, mangga silahkan ya, silahkan daftar ya, daftar ke ini, ke admin ya, ada namanya Mbak Afsoh, nanti yang teman-teman semua nanti dapat undangannya, atau langsung japri beliau ketika sudah ada informasi di grup ya. Sekaligus nanti minta tolong bisa disebarkan atau di-share kepada teman-temannya semua, kemudian saudaranya atau partner-partner bisnis ataupun partner-partner yang lainnya. Dan informasi berikutnya adalah Rumah kos itu bisnis yang nggak pernah mati pasarnya. Oke, dan informasi berikutnya adalah insya Allah di tanggal 2 Agustus besok kita akan mengadakan acara kopdar ya, kopi darat di lokasi project. Projectnya di mana Coach? Di Granada Student House 4 Bogor ya, di project Rukos ya. Nah, insya Allah yang isi juga itu langsung dari BM Project ya, dan juga insya Allah DBO Project juga bakal mengisi dan memberi motivasi atau wejangan ya buat teman-teman semua. Oke, sebelum ditutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin dari Coach Hamzah ada 1-2 kalimat ya untuk closing statement-nya, boleh Coach? Oke, baik, karena dari Coach Hamzah laptopnya ini ya kembali lagi off ya. Oke, mungkin sedikit closing statement dari Firman ya. Oke, baik, semoga ilmu apa yang sudah disampaikan Coach Hamzah bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, dan bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Semoga ilmu ini bisa sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Sorry, mati lagi laptopnya tadi. Oh ya, siap, ini Coach Hamzahnya masih bisa ini. Masih bisa tersambung. Oh, ya Allah. Ya udah, closing statement ya. Iya. Semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Semua yang kita miliki itu cuma titipan. Jangan kita serakah, jangan juga kita pelit terhadap sesama. Gak perlu kita punya semuanya, dan gak perlu juga kita untuk kehilangan semuanya. Berbagilah karena berbagi itu indah. Dan yang terakhir, ketika kamu join dengan Iskariman Properti Syariah, di situ ada slogan, berkah ilmunya, berkah juga rizkinya. Sering-sering berbagi biar berkah rizkinya. Sering-sering belajar dan sering-sering mengajar
Belajar dan mengajar itu suatu yang saling berhubungan. Ketika kita mengajarkan seseorang, insya Allah ilmunya akan semakin melekat pada diri kita. Maka ilmunya akan menjadi berkah. Berkah ilmunya melimpah rizkinya. Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum kita close ya, kita boleh dong foto bersama ya. Mohon untuk teman-teman semua bisa di open kamera ya. Aku on cam toh. Iya, on cam semua ya. Dimohon untuk teman-teman semua sebelum kita di close bisa on cam ya. Kita foto bareng-bareng ya. Gimana on cam yang bagus gimana ya? Ayo silakan teman-teman semua nih dari Kang Hamzah, ini yang Realme C17, Pak Ahmad Iswanto, kemudian Kang Arif, Bapak Nur Rizky Alia ya, kemudian Bu Destri, Pak Esen, Kang Fadlu, kemudian Pak Hari ya, Pak Hari, Pak Heri, Bu Haryati, Pak Hendra, kemudian Pak Heru, Bu Ila, Bu Ira, Pak Joko, Pak Johan, Bu Asih, Pak Mirza. Boleh silakan untuk open kameranya terlebih dahulu ya. Kita foto bareng. Kemudian Pak Mustafa, Bu Neneng ya. Kemudian Pak Hadi, Pak Nur Hadi. Bu Rina, Pak Sobro, kemudian Pak Taufik, Bu Tia, Pak Wawan dan Bu Hidayat ya. Mangga silakan untuk open kamera. Saya nggak bisa open cam, Kang. Ya udah, siap. Oke. Mbak Hapsoh boleh difotoin Mbak Hapsoh? Baik, mohon. Oke ya. Izin Firman hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Mbak Hapsoh boleh difotoin? Oke, sebentar sama Hafsa ya, dihitung ya. 1. Iya, boleh Mbak. 1, 2, 3. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Satu Kita lagi Mbak, ada satu dua. lagi. Ya, kita di sini ada 2 slide ya. Ya, boleh Mbak. Slide satunya lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Sip. Sudah, Kang. Siap, terima kasih Mbak Hapsoh untuk dokumentasinya ya. Oke baik, teman-teman semua, sekian ya untuk ilmu pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa ya, di tanggal 26 besok ada acara workshop properti syariah. Bagi teman-teman semua yang ingin menambah ilmu sekaligus mengajak rekan-rekan atau saudara atau partner-partner dari teman-teman semua, mangga silahkan bergabung dan join lagi, kita belajar kembali di acara workshop properti syariah. Oke, akhir kalam ya, izin Firman tutup. Sekian dan tetap semangat buat teman-teman semua. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hamzah dan Kang Firman. Sama-sama. Syukron Kang Firman, Kang Hilman.